Film diawali dengan menampilkan seorang gadis kecil bernama Oh Mi-sun yang tengah bermain kereta api sambil menunggu ayahnya pulang karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Merasa jenuh menunggu, Mi-sun mengajak bicara sang nenek yang sedang berbaring menonton TV. Dikarenakan si nenek tidak memberikan respon, Mi-sun mencoba menggerakkan bahunya, di mana ternyata tubuh si nenek yang mendadak meninggal ini bahkan merusak mainan kereta api milik Mi-sun. Ketika bersama dengan itu, berita menyiarkan tentang sebuah kecelakaan kereta api yang merenggut 250 korban jiwa. Di dalam kereta tampak sepasang kakak beradik yang masih selamat setelah ibu mereka mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka. Rupanya, berita mengenai kecelakaan itulah yang menyebabkan nenek Mi-sun terkena serangan jantung. 15 tahun kemudian, Mi-sun yang sudah dewasa kini bekerja sebagai prami sebuah kereta. Saat Mi-sun sibuk menyiapkan pekerjaannya, seorang kondektur bernama Kyusik menghampiri dan menyadari Mi-sun bukanlah prami yang bertugas malam itu. Mi-sun menjelaskan, ia bertugas untuk menggantikan prami yang berhalangan hadir dan malam itu adalah hari pertamanya bekerja. Di stasiun, terdengar pemberitahuan mengenai kereta dari stasiun Seoul menuju ke stasiun Yosu akan berangkat pada pukul 11.50. Jadi semua penumpang diminta untuk memasuki kereta. Setelah semua penumpang masuk, kereta itu pun berangkat ketika sepasang suami istri baru saja tiba di stasiun. Anehnya, manakala pasangan ini tengah memperdebatkan perihal keterlambatan mereka, ternyata kereta serupa tiba di stasiun. Berpikir mereka tidak terlambat, pasangan suami istri bernama Lee Jung-ho dan Jumi segera memasuki kereta tanpa menyadari kalau saat itu sudah menunjukkan pukul 12 malam, yang mana berarti kereta yang seharusnya mereka tumpangi telah berangkat 10 menit lalu. Kembali ke kereta pertama, masinis bernama Park Chan-sik mengumumkan kalau ini adalah perjalanan terakhir kereta tersebut. Karena setelah perjalanan ini, dirinya dan kereta akan pensiun. Di dalam gerbong, dua penumpang dengan sengaja menabrak troli makanan yang dibawa oleh Mi-sun, di mana penumpang bernama Sujin menggunakan kesempatan itu untuk mencuri sebatang coklat. Kendati menyadari hal itu, Mi-sun mengabaikannya dan memilih untuk memakan sebatang coklat yang lain. Ketika Kyusik datang dan memberitahu bahwa mereka akan mengadakan acara perpisahan sang masinis. Mendengarnya Mi-sun berkata, acara perpisahan itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Sebagai tanggapan, Kyusik mencoba menakut-nakuti Mi-sun dengan menceritakan kalau sejumlah gerbong dari kereta yang mengalami kecelakaan 15 tahun silam masih dipasang pada kereta yang mereka gunakan sekarang. Menurut Kyusik, banyak orang mengklaim kereta ini berhantu. Kisah ini tentunya membuat Mi-sun takut dan langsung menyudahi pembicaraan sebelum mereka semua berkumpul untuk mengadakan acara perpisahan dengan masinis. Selesai acara, Mi-sun pergi ke ruang kemudi untuk membagikan kue kepada dua orang kondektur ketika tiba-tiba seorang gadis kecil muncul dan berdiri di tengah rel, membuat kondektur secara mendadak menarik tuas rem. Setelah cukup jauh berhenti, kondektur keluar dan memeriksa rel di bagian belakang kereta, tetapi tidak menemukan siapa-siapa, jadi memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di gerbong lain, kelompok pemburu hantu sedang mewawancarai seorang penumpang yang mengaku menaiki kereta ini untuk merayakan ulang tahun kematian orang tuanya yang menjadi korban kecelakaan kereta 15 tahun silam. Dia berkata, setiap kali menaiki kereta di tanggal kecelakaan terjadi, dirinya selalu diikuti oleh sesosok hantu yang duduk pada sebuah bangku. Saat kelompok ini mendatangi bangku yang dimaksud, tiba-tiba seorang anggota pemburu hantu bernama Sohi memberitahu kalau ada sesuatu di bangku tersebut. Tatkala Mi-sun melintas, Sohi juga merasa ada yang janggal. Pada sebuah gerbong,
Misun menghampiri seorang bocah yang duduk sendiri dan mencoba mengajaknya bicara. Bocah bernama Hang Jungi memberitahu kalau sang ibu sudah menunggunya di perhentian terakhir. Penasaran dengan gambar yang dibuat oleh Jungi, Misun mencoba melihat di mana terdapat gambar seorang wanita yang Jungi akui sebagai ibunya. Sedangkan gambar kedua merupakan sebuah gerbong yang dipenuhi penumpang dan seorang prami. Jungi berkata ibunya ada di antara salah satu penumpang itu sebelum segera merebut dan merusak gambar tersebut. Saat Misun membasuh tangannya, perubahan kereta yang menjadi tua dan dipenuhi oleh sarang laba-laba tentunya membuat Misun heran, tetapi dalam sekejap kondisi kembali normal. Belum hilang rasa heran tadi, Misun kembali terdiam melihat seorang prami tidak dikenal memasuki toilet dan langsung pergi tanpa menyapa Misun. Penasaran, Misun memutuskan untuk mengikutinya, di mana pada waktu yang sama, sebuah troli bergerak mendekati Misun, memaksanya untuk segera memasuki gerbong, hanya untuk mendapati gerbong yang dipenuhi oleh penumpang, persis seperti yang digambar oleh Jungi, dan sama sekali tidak bergerak. Belum lagi rasa takut ini hilang, tiba-tiba setelah menyerang Misun, sosok mengerikan tadi langsung menghilang dan hanya terdapat sebuah wig yang tergeletak di sisi Misun, di mana kondisi gerbong juga kembali normal. Lalu sebagai gadis yang memiliki mental pencuri, Sujin segera mengakui wig itu adalah miliknya. Misun kemudian mengumpulkan makanan yang berhamburan dari troli dengan dibantu oleh Sohee ketika seorang supervisor mengajaknya berbicara. Sebelum meninggalkan Sohee, Misun bertanya apakah ia benar-benar bisa melihat hantu. Dan Sohee berkata, semua orang bisa melihat hantu, namun tergantung apakah orang tersebut percaya atau tidak. Jadi menyarankan agar Misun tidak perlu takut. Lantas di sebuah gerbong, supervisor menegur Misun karena kegaduhan yang ia timbulkan dapat menyebabkan penumpang merasa tidak nyaman dan panik. Hanya saja, Kyusik yang kebetulan ada di sana langsung menyela sang supervisor dengan mengatakan itu adalah hari pertama Misun bekerja dan meminta Misun untuk beristirahat. Beralih pada kereta kedua, di mana Jungho bertemu dengan mantan dosennya yang bernama Kim. Jungho juga memperkenalkan Jumi sebagai istri yang baru dia nikahi 1 minggu lalu. 제 와이프예요. 지난주에 결혼했어요. Di hadapan Kim, ternyata ada seorang pria paruh baya yang namanya belum disebutkan. Kembali ke kereta pertama, Sujin yang kegirangan mendapatkan wig, mulai mencobanya di sebuah toilet ketika sebuah bayangan hitam mendekatinya dari belakang sebelum secara mengejutkan menyerangnya menggunakan wig tersebut. Di ruang istirahat, Misun terbangun akibat mendengar tangisan seseorang. Ketika keluar, Misun sempat melihat sebuah tirai bergerak. Hanya saja saat dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana, yang mana suara tangisan tadi berpindah ke tirai lain. Manakala membuka lagi sebuah tirai, Misun menemukan segumpal rambut, di mana bersamaan dengan itu lagi-lagi, Misun dibuat heran sekaligus takut melihat prami tidak dikenal yang berjalan meninggalkannya begitu saja. Tetapi rupanya hal itu hanyalah mimpi buruk Misun yang terbangun dan menemukan pensil warna milik Jungi. Sementara itu, rekan Sujin yang tidak menemukan keberadaannya mencoba untuk mencari. Sayang dia tidak dapat menemukan Sujin meski bertanya kepada sepasang penumpang bernama Hiju dan Jinkyu. 전화해보지 그래요. 안 받아요. Selang beberapa saat kereta berhenti di sebuah stasiun, di mana tampak sepasang kekasih yang bertengkar menyebabkan si pria meninggalkan wanitanya. Misun yang hendak mengembalikan pensil warna Jungi melihat Jungi berjalan seorang diri di stasiun, padahal stasiun terakhir belum sampai. Karena itu Misun segera mengejar. Tapi setelah Misun menyeberangi sebuah rel mengikuti Jungi yang meninggalkan kereta pertama, sosok Jungi tadi menghilang di telan asap. Di sini Misun sempat terdiam melihat sosok seorang pria yang duduk di dalam gerbong sembari menatapnya. Kalau diperhatikan, pria ini adalah pria yang sebelumnya duduk bersama Profesor Kim di kereta kedua.
Ketika rekan-rekannya meminta Misun masuk ke kereta, bersamaan dengan itu pula sosok pria tadi menghilang. Di sini berarti Misun memasuki kereta kedua karena kereta yang dia tinggalkan seharusnya berada di rel seberang. Di sisi lain, tidak terlihat siapapun di stasiun kereta, namun di dalam kereta semua tampak normal, sedangkan di luar ternyata sejumlah penumpang masih ada di stasiun. Sementara itu, pria yang meninggalkan kekasihnya tadi sontak begitu terkejut saat kereta berubah menjadi tua dengan penumpang yang terlihat menyeramkan. Anehnya lagi, sang pria justru berusaha memanggil kekasihnya yang ada di dalam kereta yang dinaiki oleh Misun. Bagian ini cukup membingungkan, hanya bisa diasumsikan Misun sebenarnya masih menaiki kereta yang sama, tapi sudah berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Lantaran sosok pria tadi juga sempat muncul di kereta tersebut. Selang beberapa saat, lamunan Misun disadarkan oleh Kyusik. Misun lantas menceritakan bahwa ayahnya juga menjadi korban kecelakaan kereta 15 tahun silam. Ayah Misun yang bernama Jong Hyun dan merupakan seorang teknisi mesin dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab. Namun Kyusik yang sudah tahu tidak terkejut lantaran berita itu adalah laporan palsu. 그때 그 열차에 하는 것밖에 없었어요. 그게 기사가 잘못 나간 거지. Di sebuah toilet, wanita yang ditinggalkan kekasihnya tadi mencoba untuk menenangkan diri dan membanting ponselnya saat sang kekasih mencoba menghubunginya. Tidak berselang lama, lampu menjadi padam diikuti dengan pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Ketika dia menengok ke belakang, tiba-tiba di gerbong lain, Jumi yang melihat orang-orang aneh di luar kereta menjadi semakin ketakutan dan berusaha memberitahu kepada Jung Ho. Malang Jung Ho yang sangat mengantuk mengabaikan hal tersebut. Sementara itu, pria yang sempat dilihat oleh Misun tadi menunjukkan sebuah kotak musik kepada Profesor Kim. Pria misterius yang namanya belum terungkap ini menyatakan bahwa kotak musik tersebut akan dia berikan sebagai hadiah ulang tahun kepada sang anak yang pada hari itu berusia 5 tahun. Pada waktu yang sama, Misun dan Kyusik melihat asap yang berasal dari sebuah toilet. Tatkala pintu dibuka, mereka pun langsung terdiam menemukan wanita yang putus cinta tadi sudah tidak bernyawa. Karena itu Kyusik segera melaporkan hal tersebut, sehingga para polisi akan memeriksa pada stasiun berikutnya. Misun yang teringat akan pria yang sempat mengejar kereta memutuskan untuk memeriksa ponsel si wanita, tapi tanpa Misun sadari. Beruntung tepat ketika wanita tersebut hendak menyentuh Misun, tim pemburu hantu datang mengambil gambar, sehingga sosok wanita tadi kembali seperti semula. Namun bersamaan dengan itu pula, Sohee merasa ketakutan dan mengajak rekannya pergi. Dari ponsel ini, Misun menemukan sejumlah pesan peringatan dari si pria agar wanita tadi turun dari kereta dengan alasan dia melihat hal yang aneh. Tak berselang lama, berada kembali dalam gerbong penuh penumpang misterius, sontak membuat Misun merasa ketakutan dan pergi ke gerbong lain. Sayang dia justru memasuki gerbong berisi prami tak dikenal. Sadar dirinya berada di dunia lain, Misun mencoba bertanya apakah ayahnya ada di kereta itu. Prami bernama Jung Jin Suk ini mengatakan Misun akan segera mati dan dapat bertemu dengan ayahnya. Bahkan semua penumpang yang ada di kereta juga akan mengalami nasib yang sama. 너도 죽어. 열차에 탄 사람 모두 죽는다고. Anehnya, dalam sekejap Misun kembali ke dunia nyata, di mana ternyata sang supervisor lah yang berdiri di hadapan Misun. Akibat hal yang membingungkan dan menakutkan ini, Misun berjalan mundur hingga terjatuh. Pada momen ini Misun mendapat penglihatan akan Jin Suk yang sedang bertugas bersama Kyusik 15 tahun silam. Dia juga melihat Jin Suk yang tidak sengaja menendang sebuah botol hingga pecah, menyebabkan seorang penumpang yang memiliki botol tersebut mengejarnya. Malang, penglihatan itu segera terhenti sampai di sana saja. Karena itu, Misun menceritakan penglihatannya akan keberadaan Jin Suk dan Kyusik di kereta 15 tahun silam. Menyadari penglihatan Misun ini benar, tentu saja sempat membuat Kyusik terdiam keheranan sebelum mengakui dirinya memang ada di kereta di malam kecelakaan terjadi
dan melihat bagaimana Jin-suk tewas. 그 열차에 나도 있었어. Hal ini mengungkapkan Jin-suk adalah sesosok hantu. Pada gerbong lain, Profesor Kim yang menyadari disertasinya tertinggal di toilet bergegas kembali ke toilet. Namun dia begitu tersentak mendapati tas berisi disertasinya terbakar. Meski pria misterius berhasil memadamkan api, disertasi milik Profesor Kim sudah hangus terbakar. Mi-sun juga menceritakan apa yang dilihatnya kepada Sohee. Sohee berkata, setelah mereka berhenti sebelumnya, dia merasakan ada kehadiran sosok gaib di dalam kereta. Artinya, asumsi mengenai Mi-sun yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib adalah benar. 이 열차에 홀령이 있다는 걸 느꼈어요. Menurut Sohee, jiwa seseorang akan mengembara sebelum kematiannya. Hal ini menyadarkan mereka bahwa kematian wanita di toilet adalah sebuah pertanda. Untuk itu mereka mencoba memeriksa, hanya untuk mendapati pintu toilet yang terbuka, sedangkan tubuh wanita tadi sudah menghilang. Tidak jauh dari situ, Mi-sun melihat Hiju yang tengah bersantai, sehingga sempat merasa curiga. Setelah mengantarkan Sohee, Mi-sun memohon izin untuk pergi mengambil obat. Sementara itu, sembari memperlihatkan bekas luka di lengannya kepada Jin-kyu, Hiju berkata, kecelakaan kereta 15 tahun lalu tidak membuatnya takut sama sekali karena si ibu melindungi mereka. Kalimat ini menyiratkan bahwa Jin-kyu dan Hiju adalah kakak beradik yang selamat dari kecelakaan kereta. Mereka berucap, tujuan akhir dari perjalanan kereta itu adalah kematian yang sama seperti orang tua mereka. 기차가 그렇게 부딪혔는데도 하나도 안 무서웠다? 죽음이라는 종착역을 향해 달리는 기차 같은 거야. Pada waktu bersamaan, Sohee melihat potongan berita mengenai sebuah keluarga yang menjadi korban kecelakaan kereta, di mana tampak foto kedua anak mereka adalah Jin-kyu dan Hiju semasa kecil. Hal ini semakin membuat bingung, karena Jin-kyu dan Hiju yang seharusnya menjadi korban justru masih hidup dan tumbuh dewasa. Di sebuah gerbong kosong, rekan Sohee yang penasaran dengan kisah Mi-sun mencoba menggunakan kameranya untuk melihat kondisi gerbong hingga tiba-tiba melihat gerbong yang berubah itu, dia memutuskan untuk mengambil gambar dan rupanya hasil foto memang berbeda dengan apa yang dilihatnya. Ketika melihat lagi menggunakan kamera, namun sosok itu langsung menghilang saat dilihat dengan mata telanjang. Alih-alih pergi, dia justru semakin penasaran hingga secara mengejutkan. Kemunculan sosok wanita ini langsung membuatnya tumbang dan terbentur bangku. Mi-sun yang kembali untuk mengantarkan obat kepada Sohee mendapati bangkunya telah kosong. Di sana Mi-sun menemukan sejumlah potongan berita mengenai kecelakaan kereta serta berita mengenai tuduhan kepada sang ayah. Mi-sun juga menemukan berita mengenai gerbong yang digunakan kembali dan jadwal keberangkatan yang diubah dari pukul 12 ke 11.50. Artinya, kereta yang direnovasi berangkat 10 menit lebih awal dari jadwal sebelumnya. Di sini jelas, kereta yang ditumpangi oleh pasangan Jung-ho dan Jumi, serta Profesor Kim dan pria misterius adalah kereta hantu. Saat menunjukkan potongan berita tersebut kepada Kyusik, Mi-sun berpendapat kalau di stasiun sebelumnya mereka berhenti selama 10 menit. Dan pada jeda waktu itulah kereta hantu yang berangkat pukul 12 bergabung dengan kereta mereka. 열차가 멈추었다가 달리고 있는지도 몰라요. Tetapi Kyusik membantah pendapat Mi-sun dan memintanya tenang dengan alasan mereka akan segera sampai di stasiun terakhir. Mendengarnya, dengan kecewa Mi-sun meninggalkan Kyusik. Hanya saja tampak Kyusik yang seolah menutupi sesuatu. Dalam perjalanan, Mi-sun terhenti mendapati Sohee yang tergeletak di antara bangku penumpang. Dari tangan Sohee, Mi-sun menemukan sebuah gelang yang diingatnya sebagai milik Hiju. Untungnya Sohee masih siuman. Lantas dengan terbata-bata Sohee berkata khawatir terhadap apa yang akan Hiju perbuat. 무슨 일을 저지를지 몰라. Di toilet, tampak Hiju yang mengenakan rompi dan melepas name tag milik Sujin. Dia pun berkata, seorang anak yang baik tidak akan mencuri. Di sini bisa diasumsikan, Hijulah yang menghabisi Sujin menggunakan wig yang Sujin kenakan.
남의 물건 가져가면 안 되지. 나쁜. Sementara itu, Sohee yang mengetahui Misun juga dapat melihat hantu, meminta Misun mengirim semua arwah penasaran korban kecelakaan kereta kembali ke alamnya. Naas sebelum sempat menjelaskan cara yang harus dilakukan, Sohee terlebih dahulu menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika akan meninggalkan tubuh Sohee, ternyata Misun sudah dihadang oleh Hiju yang tidak menjawab saat Misun menanyakan mengapa dia menghabisi Sohee. Tak berselang lama, Jin-kyu datang dan berkata bahwa mereka semua akan mati. Baru saja Misun akan mengungkapkan siapa sebenarnya mereka berdua tanpa diduga. Tikaman tersebut akhirnya membuat Misun tumbang. Selang beberapa waktu, supervisor memberitahu Kyusik bahwa mereka sudah mendekati stasiun, tapi kereta tidak melambat. Kyusik yang mencoba menghubungi ruang kemudi tidak mendapat respon, karena rupanya kedua petugas telah dihabisi oleh Jin-kyu. Hal ini menyebabkan para polisi yang sudah menunggu untuk memeriksa kasus kematian yang mereka laporkan tidak bisa menaiki kereta. Kyusik bahkan tidak dapat menghubungi stasiun, sedangkan dari arah berlawanan mereka mengetahui kereta lain akan melintas. Tanpa ada pilihan, Kyusik meminta supervisor mengevakuasi semua penumpang ke gerbong belakang. Dari situ, penumpang yang mulai ricu pun diarahkan ke gerbong belakang. Pada sebuah ruangan di dalam kereta, pria misterius menemui Misun yang baru saja siuman. Di sini terungkap, pria misterius ini adalah ayah Misun yang bernama Jong Hyun. Artinya selama ini, pasangan Jung Ho dan Jumi serta Profesor Kim berbicara kepada arwah Jong Hyun. Jong Hyun yang dulu tidak sempat berpamitan, kini mengucapkan selamat tinggal kepada Misun dan berjanji akan membawa semua arwah penasaran korban kecelakaan kereta pergi bersamanya. Menurut Jong Hyun, arwah-arwah tersebut selama 15 tahun ini tidak menyadari kalau mereka sudah mati. Tapi setelah mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba pria yang ada di hadapan Misun berubah menjadi Kyusik. Di gerbong belakang, para penumpang sempat terhenti melihat sosok tubuh yang tergeletak. Saat seorang anggota pemburu hantu memeriksa, dia menyadari bahwa itu adalah tubuh rekannya, di mana bersamaan dengan itu lampu gerbong yang mendadak padam ini sontak membuat mereka semua ketakutan dan langsung kabur. Tapi, hal serupa juga terjadi di gerbong lain, sehingga kepanikan tidak dapat dihindari. Di sebuah gerbong, Jumi juga menjadi ketakutan lantaran mendengar suara gaduh serta tangisan bayi, tapi tidak melihat siapa-siapa. Pada waktu yang sama, Kyusik dan Misun yang melihat lampu gerbong padam dengan sendirinya menjadi benar-benar sadar kalau mereka memang berada di kereta hantu. Tak lama setelah itu, melihat pintu gerbong yang penyok seolah dipukul, keduanya pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan, mereka melihat cairan hitam yang menggenangi lantai dan sejurus kemudian melihat gerbong kereta yang berubah menjadi gerbong tua, mereka berencana untuk membawa kereta tersebut ke lokasi kecelakaan guna menghentikan gangguan dari para arwah penasaran. Saat melangkah melalui genangan hitam tersebut, tiba-tiba hanya begitu dilihat, lengan mengerikan tadi langsung menghilang. Lalu dari genangan hitam itu muncul sosok mengerikan yang bergerak mendekat hingga menindih Misun. Melihat wajahnya, Kyusik pun sadar kalau sosok ini adalah arwah Jinsu. Oleh sebab itu, Kyusik meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya dan berjanji akan tetap berada di sana bersama Jinsu. Kalimat yang diucapkan oleh Kyusik akhirnya menyebabkan Jinsuk melepaskan tubuh Misun. Di gerbong lain, para penumpang yang tidak tahu harus pergi kemana hanya bisa ketakutan, apalagi melihat gerbong kereta yang berubah menjadi tua.
Kepanikan bertambah ketika seorang penumpang melihat penumpang lain yang mengintip dari balik bangku. Namun kengerian yang sebenarnya terjadi saat seorang ibu melihat Jumi duduk di sebelahnya, karena dari sebelumnya si ibu hanya duduk memangku sang bayi. Di sisi lain, Jumi dan Jung Ho pun heran melihat para penumpang tersebut. Hal ini menjawab dari mana suara gaduh dan tangisan bayi yang didengar oleh Jumi. Di sudut lain, Profesor Kim juga sempat melihat seorang penumpang yang merupakan istrinya sebelum akhirnya menghilang dan gerbong kembali kosong. Sedangkan Jong Hyun menemukan gambar Misun yang sempat difoto oleh pemburu hantu yang tewas di gerbong belakang. Berarti benar, sejak kereta berhenti selama 10 menit, penumpang manusia dan penumpang hantu telah bergabung. Di gerbong berbeda, Misun meninggalkan Kyusik yang duduk memangku Jinsu. Sampai di ruang kemudi, Misun mencoba menghentikan Hiju dan Jin Kyu yang berniat menabrakkan kereta. Tapi mereka menolak hingga tidak sengaja Misun menikam lengan Hiju dan menyebabkan Jin Kyu emosi. Saat Hiju menunjukkan bekas luka kecelakaan dulu, Misun berkata sebenarnya bekas luka tersebut tidak ada karena mereka berdua berada di tubuh orang lain. Benar saja, ketika diperhatikan, bekas luka bakar di lengan Hiju menghilang. Misun memberitahu mereka berdua tewas dalam kecelakaan kereta 15 tahun silam. Misun yang mendapat penglihatan saat arwah Jinsuk menindihnya menceritakan bahwa dalam perjalanan dulu, kedua orang tua mereka berniat bundir dengan mengajak mereka serta. Tetapi benda yang rencananya digunakan justru terjatuh dan tidak sengaja tertendang oleh Jinsuk hingga hancur, menyebabkan sang ayah marah kepada Jinsuk. Melihat itu, ayah Misun yang kebetulan duduk di hadapan Profesor Kim mencoba untuk menghentikan, tapi dia terus maju dan menghabisi Jinsuk serta sang masinis, kendati akhirnya bisa dihentikan oleh ayah Misun. Tanpa masinis, ayah Misun terpaksa menambah kecepatan kereta dengan harapan bisa menghindari tabrakan. Naas, kecelakaan yang merenggut nyawa Hiju dan Jin Kyu serta penumpang lain tidak dapat dihindari. Dua momen ini menjawab, sebenarnya Profesor Kim juga sudah mati, dan ayah Misun menjadi tertuduh adalah akibat tubuhnya ditemukan berada di ruang kemudi. Malang Jin Kyu tidak percaya dan langsung menyerang Misun. Tapi Hiju yang percaya dengan kisah Misun seketika itu pula berubah menjadi anak kecil lagi, sehingga Jin Kyu sempat terdiam. Sementara itu, dua buah kereta bergerak berlawanan arah pada rel yang sama. Selang beberapa saat, Jong Hyun memasuki ruang kemudi dan menambah kecepatan kereta persis seperti yang ia lakukan dulu. Kali ini, tindakan Jong Hyun berhasil memindahkan kereta ke rel lain tepat sebelum kedua kereta berbenturan. Namun tanpa diduga, rupanya kereta yang menabrak mereka adalah kereta hantu. Tabrakan ini menyebabkan Jinsuk terluka dan kembali menjadi anak kecil seperti Hiju. Setelah kedua kereta berpisah, terungkaplah siapa saja penumpang hantu yang ditandai dengan tubuh yang retak dan menghilang, termasuk Profesor Kim, Jumi, dan Jung Ho. Jong Hyun yang bersama Misun meminta maaf karena datang terlambat. Tak lama setelah itu, arwah Jong Hyun pun menghilang bersama kereta hantu yang pergi entah kemana. Sedangkan kereta yang mereka gunakan akhirnya berhenti dan kembali normal. Para penumpang yang bingung keluar dari tempat mereka bersembunyi, sementara Kyusik berjongkok di depan Misun yang akhirnya meninggal akibat luka-lukanya. Para penumpang kemudian turun dari kereta untuk menunggu bantuan tiba. Anehnya, istri Profesor Kim menemukan disertasi yang hangus terbakar. Dan tidak jauh dari situ, seorang penumpang menemukan sebuah kotak musik tua yang kita ketahui sebagai milik Jong Hyun. Pada suatu malam di sebuah stasiun kereta, tampak sepasang suami istri terlambat menaiki kereta yang baru saja berangkat. Perdebatan mereka pun sama dengan pasangan Jung Ho dan Jumi sebelumnya. Bahkan, sebuah kereta serupa juga kembali datang. Hanya saja, saat mereka naik terlihat sosok Misun yang menjadi seorang prami. Anehnya lagi, kereta itu pun tiba-tiba berubah menjadi kereta tua. Di sini berarti, perjalanan tidak wajar dari kereta masih terulang lagi dengan Misun yang sudah menjadi hantu.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.